Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Kutabima 04 Kecamatan Cimanggu, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Kutabima 04 serta rekan-rekan tamu undangan dari Gugus Sriwijaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita junjukkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif di kelas SD Negeri Kutabima 04. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kutabima 04, acara yang ketiga doa, acara yang keempat penutup, dan acara inti yang kelima yaitu diseminasi budaya positif di kelas SD Negeri Kutabima 04. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kutabima 04. Kepada beliau Bapak Mujibun SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati PTK SD Negeri Kutabima 4, tamu undangan juga yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan sesuatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada Nabi kita semua, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi. Saya selaku Kepala Sekolah yang pertama mengucapkan selamat kepada Bapak Darwo Subekti SPD yang akan melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Yang kedua juga selamat kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini, dan saya mohon ataupun kekompakan dari rekan-rekan dalam rangka diseminasi ini. Itu saja, tidak banyak yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan berjalan dengan
lancar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Daska SPDI. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna imama. Allahumma salli ala huda wa tuqa wa amlakina. Allahumma salli ala huda wa tuqa wa amlakina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat yaitu penutup yang kemudian akan dilanjutkan dengan diseminasi budaya positif di kelas SD Negeri Kuta Bima 04. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian kegiatan kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif di kelas SD Negeri Kuta Bima 04 yang akan dipimpin oleh Bapak Darmo Subekti SPD. Untuk beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru CSD Negeri Kuta Bima 04, juga rekan-rekan guru dari gugus Sekolah Sriwijaya yang berkenan hadir pada acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di kelasnya di SD Negeri Kuta Bima 04, di mana ini adalah salah satu program guru penggerak pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Untuk Bapak Ibu guru yang masih muda-muda tentunya nanti juga punya kesempatan yang sama untuk mengikuti program guru penggerak ini. Karena apa? Untuk tahun-tahun ini masih diselenggarakan secara gratis. Oleh karena itu kami tentunya mengharapkan Bapak Ibu guru juga bisa ikut andil ya, dalam kegiatan atau program guru penggerak ini. Next Pak Daska, dilanjutkan. Ya, di sini ada moto guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mengapa dimulai dari kata tergerak? Ini sebenarnya kalau tergerak itu, kalau suatu kalimat atau suatu kata
dimulai dengan awalan berarti itu adalah suatu keterpaksaan. Karena apa? Ini kebanyakan memang berangkatnya itu dari keterpaksaan, bukan niat dari hatinya. Karena tuntutan motivasi dari luar, akhirnya mencoba ikut. Nah, nanti juga coba Bapak Ibu juga mungkin kan disuruh oleh kepala sekolah, oleh pengawas, ya tentunya itu nanti akan menjadi motivasi tersendiri. Nah, yang paling utama yaitu memang motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri sendiri. Setelah kita terpaksa tergerak, otomatis kita tidak mungkin diam saja, harus mengikuti alur, harus bergerak. Nah, setelah bergerak mengikuti alur dari program guru penggerak ini, selanjutnya kita juga harus menggerakkan guru-guru lain untuk ikut mensukseskan. Nah, makanya itu ada slogan bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada modul 1, 2, dan modul 3. Untuk kali ini saya baru masih di modul yang pertama, modul 1. Nah, modul 1 juga di sini ada 4 poin. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4, nah yang sekarang kita bahas yaitu budaya positif. Ini hanya sekilas saja pemahaman, nanti agar mungkin mempersiapkan untuk seleksi guru penggerak. Nah, di sini ada sedikit pemahaman tentang modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini juga tentunya tidak asing karena Bapak Ibu guru sudah mengerjakan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuh anak. Merdeka Belajar itu salah satu gagasan dari Ki Hajar Dewantoro yang mana pada akhir-akhir ini sangat digembur-gemburkan oleh Menteri kita Bapak Nadiem. Nah, ini juga sekarang menjadi dasar, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro yang mana memang Ki Hajar Dewantoro itu menuntut bukan guru yang aktif, tapi guru yang bisa memposisikan diri untuk dapat menggali potensi peserta didiknya. Jadi bukan untuk mengubah peserta didik ingin menjadi apa, tetapi kita hanya menuntun peserta didik itu maunya kemana, tentunya sesuai bakat dan potensinya masing-masing. Ya, di sini juga disebutkan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak, yaitu agar mereka menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat, sehingga nanti dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu sudah terbentuk ketika dilahirkan, sudah mempunyai pembawaan. Jadi misalnya Pak Warib ingin mengubah seorang anak yang ternyata anak itu kemampuannya di bidang seni itu baik, tetapi Pak Warib ingin mengubahnya menjadi anak yang pandai matematika. Kira-kira bisa tidak? Bisa, tapi tidak maksimal. Bisa, ya bisa, tetapi sekarang pertanyaannya bisa, apakah mempengaruhi psikologis dari anak tersebut? Tentu sangat. Nah, itu makanya di sini mengapa mereka belajar, mengapa mereka mengajar. Di sini tujuannya adalah untuk menggali peserta didik, menuntun, bukan menuntut. Ingat,
Menuntun bukan menuntut. Menuntun itu berarti kita mengarahkan, kita menggali potensi yang ada pada siswa dan kita kembangkan sehingga dapat maksimal. Siswa di bidang apa kita kembangkan. Jadi mungkin saja kita bisa doktrin, tetapi nanti akan berpengaruh pada psikologis anaknya. Nah, di sini juga untuk Ki Hajar Dewantoro yang sangat terkenal yaitu dengan slogan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarsa Sengtulodo, Ing Madya Mangkarsa, Tut Wuri Handayani. Ini sudah sangat familiar sekali bagaimana guru memberikan contoh atau sebagai teladan yang baik. Kemudian guru juga menjadi motivator bagi siswanya, dan yang terakhir guru juga harus memberikan dorongan dari belakang, memberikan dorongan dan semangat. Ya, dilanjutkan. Nah, di sini kita sebagai pendidik, ya, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, bagi Ki Hajar Dewantoro itu pendidik itu sebagai seorang petani, di mana petani itu jika seorang petani menanam jagung, apakah akan berubah menjadi padi? Tidak, tentunya tidak. Nah, seperti siswa itu sudah punya bakatnya, jadi tidak mungkin kita ubah sesuka hati kita. Kita itu hanya bisa memupuk, memelihara tanahnya agar tumbuh dengan subur, dengan baik. Nah, itulah mengapa kita diibaratkan sebagai seorang petani yang hanya memberikan tuntunan, bukan untuk mengubah. Selanjutnya, nah di sini kita simak sepintas terlebih dahulu. Itu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Contoh penerapan budaya positif.
sedikit tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang mana juga menjadi salah satu penerapan budaya positif di sekolah ini. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sudah lebih dari ini pelaksanaannya. Ini hanya sebatas contoh saja pelaksanaan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk mendidik anak kita itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu tentang bakat dan potensi yang dimiliki serta sikap alamiah dari anak yaitu masih dalam tahap bermain. Jadi untuk siswa sekolah dasar tentunya harus diselingi dengan beberapa permainan yang mendidik agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, tadi contohnya ada beberapa, misalnya permainan yang di sini disebutnya apa? Engklek atau apa? Nah, itu mungkin gobak sodor juga bisa menjadi salah satu alternatif. Dalam kodrat zaman tentunya kita juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, perkembangan zaman saat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru juga diharapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang menerapkan IT, teknologi informasi. Salah satunya yaitu dengan internet dan perangkat seperti LCD proyektor. Dilanjutkan, Pak. Nah, di sini juga pada modul 1.2 sini sudah masuk ke nilai-nilai guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu ada nilai berpihak pada murid. Ini juga selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan yang kedua ada inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Nah, di sini diharapkan jika nanti Bapak Ibu guru sudah masuk berkecimpung ke pendidikan guru penggerak, nanti diasah 5 nilai guru penggerak ini. Ya, di mana yang pertama Bapak Ibu diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti tadi pada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, inovatif. Tentunya nanti diharapkan mempunyai ide-ide baru, gagasan baru, terobosan-terobosan baru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, diharapkan nanti pembelajaran juga tidak hanya dilaksanakan di dalam ruang kelas saja, tapi siswa dibiasakan untuk mengamati lingkungan sekitarnya disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga ada nilai mandiri. Nilai mandiri ini tentunya sangat ditekankan, ditonjolkan, yaitu agar Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan tugasnya dan perkembangan zaman juga. Nah, nanti diharapkan banyak pengetahuan. Di sini Bapak Ibu guru mungkin mengikuti beberapa atau banyak pelatihan-pelatihan baik online maupun luring. Nah, di kurikulum Merdeka yang sangat ditekankan dan mungkin yang menjadi pembeda dengan kurikulum sebelumnya yaitu ada nilai yang reflektif. Di mana reflektif itu suatu kegiatan untuk mengulas, menilai apa yang sudah kita laksanakan, baik sebagai guru maupun sebagai tenaga kependidikan. Ini di sini misalnya sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini wajib sekarang itu melakukan reflektif. Jadi setelah pembelajaran selesai, Bapak Ibu guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa. Misalnya, anak-anak,
bagaimana pelajaran kita kali ini, menyenangkan atau tidak. Nanti biasanya siswa akan menjawab dengan jujur, bosan, Pak Guru, ngantuk, dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang sangat diharapkan selalu melakukan refleksi setiap kali melaksanakan pembelajaran. Ini untuk mengukur bagaimana pembelajaran kita yang sudah dilaksanakan itu sudah baik. Mungkin menurut kita itu sudah baik, tetapi bagi siswa apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum. Oleh karena itu, lakukanlah refleksi setiap kali mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya ada nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini tentunya mengikat beberapa responden. Kita harus terampil untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kaitannya dalam menghidupkan pembelajaran atau organisasi. Nanti karena di dalam guru penggerak ini ada namanya komunitas praktisi. Tentunya dalam suatu komunitas harus terjalin kolaboratif yang sangat baik. Dilanjutkan. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Juga ada 5. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya sudah jelas di sini kita sebagai guru harus mampu memimpin suatu pembelajaran, suatu kelas sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, dan tidak lupa pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Yang menjadi coach bagi guru lain ini banyak. Nanti di dalam kegiatan wawancara juga pasti ditanyakan apakah Anda peranan Anda menjadi coach atau melatih orang lain, membina orang lain itu seperti apa selama ini. Ya mungkin Pak Wari punya pengalaman tidak menjadi coach bagi guru lain? Belum. Punya mungkin dalam kegiatan apa? Pramuka misalnya. Ini kan sebagai ahli apa? Morse dan semapur, otomatis kan Pak Wari membimbing teman-temannya, mengajari ini seperti ini, tips dan triksnya itu termasuk salah satu menjadi coach bagi guru lain. Jadi tidak usah kalau dalam wawancara tidak usah terlalu pusing. Ini coach itu apa ya? Yang penting kita membimbing apa kepada temannya. Ya misalnya pas Puji sebagai operator yang sangat handal itu kan ya mengajari teman-temannya. Nah itu termasuk menjadi coach bagi guru lain. Itu tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diharapkan nanti sebagai guru penggerak kita kembangkan lagi dalam suatu komunitas praktisi. Kemudian mendorong kolaborasi. Nah ini sudah tadi jelas bahwa kenapa kita harus menjadi guru penggerak, agar kita mempunyai suatu komunitas. Nah nanti di situ terjadi kolaborasi, bertukar pikiran, bertukar pendapat seperti apa yang sedang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang keempat ada mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Nah ini tentunya kita sebagai guru harus bisa mewujudkan siswa yang mandiri, siswa yang mampu memimpin pembelajaran. Karena tentunya sekarang banyak kalau kita misalnya ada tugas kelas ditinggalkan, ternyata murid-murid kita tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah oleh karena itu tugas dari guru penggerak itu bagaimana menanamkan siswa untuk mandiri, disiplin, bertanggung jawab sehingga menjadi suatu pemimpin. Kemudian, nah di sini tadi sudah dijelaskan berkali-kali, yaitu terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu ya komunitas yang kita bentuk dan memiliki suatu tujuan yang sama. Misalnya
kita melakukan perkumpulan guru kelas 1. Nah, buat saja komunitas guru kelas 1. Apa saja yang dibahas dalam itu berarti pembelajaran terkait dengan kelas 1. Ya, di situ bisa dikembangkan, nanti ada pertemuan dan sebagainya. Mungkin kalau di yang kita laksanakan saat ini masih dalam skupnya adalah KKG, iya, KKG guru kelas, KKG PJOK, KKG PAI. Kita lanjutkan tentang visi guru penggerak. Apa itu visi guru? Ya, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat tentang suatu impian, cita-cita, harapan dari suatu organisasi. Tentunya kita juga merupakan suatu organisasi atau suatu instansi juga yang mempunyai visi. Tetapi di sini yang kita bahas visi guru penggerak. Dilanjutkan. Nah, kekuatan visi. Tadi sudah dijelaskan, visi itu adalah sebuah harapan, cita-cita, impian. Jadi harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid-murid kita. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan, dan mampu meningkatkan kolaborasi. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada visi guru penggerak yang saya tekankan, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter mandiri dan berbudaya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu menjadi guru penggerak, nanti ada pembahasan visi dan misi. Nanti bisa didiskusikan dengan teman satu sekolah. Dilanjutkan. Nah, di sini visi saya sebagai pendidik yaitu saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid, yang mana tadi kodrat murid itu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan welas asih. Serta insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Lanjutkan. Nah, sampai ke budaya positif. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam budaya positif kita sudah familiar dengan kata-kata peraturan atau tata tertib di sekolah. Coba Mas Warid, tata tertib di sekolah salah satu saja. Tata tertib di sekolah atau di kelas? Di kelas nggak apa-apa. Ya? Ya, menggunakan seragam sekolah misalnya. Itu tentu masuknya ke dalam peraturan. Berarti peraturan itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh sekolah. Nah, nanti di budaya positif ini kita membiasakan atau membudayakan bukan menggunakan peraturan, tetapi nanti kita menggunakan keyakinan kelas. Kita akan menggunakan keyakinan kelas yang mana nanti dampaknya itu akan menjadikan lingkungan positif dan budaya positif. Kita lanjutkan dulu. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dilanjutkan. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah juga tadi sudah ada
menyediakan lingkungan yang positif ya, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, keyakinan ini adalah sebuah inovasi untuk menciptakan siswa yang kritis, siswa yang mampu berpendapat, mengeluarkan pendapat ya, dan memiliki ide-ide yang baru demi kebaikan sekolah. Lanjutkan. Dalam konsep budaya positif ini ada 5 hal intinya, yaitu yang pertama ada disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang ketiga ada posisi kontrol, yang keempat kebutuhan manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Lanjut Mas. Ya, yang pertama disiplin positif. Lanjutkan. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro adalah disiplin positif itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin positif yang kuat. Sedangkan menurut Dian Gosen, yaitu pencetus buku tentang disiplin dan restitusi, yang mengutipkan adalah pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Lanjut. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib yang teratur. Ini kalau sebelumnya itu biasanya disiplin itu kita kaitkan dengan tata tertib, terus peraturan. Nah, setelah ada tata tertib peraturan akan muncul hukuman dan penghargaan. Justru ternyata hukuman dan penghargaan yang selama ini kita lakukan memiliki dampak negatif bagi psikolog siswa. Ya, nanti kita bahas mengapa hukuman dan penghargaan sama-sama memiliki dampak negatif. Lanjut. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ada terlintas di pikiran itu seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak kegiatan yang kita lakukan, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak membuat RPP, misalnya seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika tidak membuat RPP? Kesulitan dalam mengajar, yaitu salah satunya. Mungkin kita akan merasakan kesulitan dalam belajar. Atau misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak menaati tata tertib sekolah? Ya, mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, sekarang itu berarti motivasi yang berasal dari luar. Kenapa dari luar? Karena itu kita merasa takut. Kita merasa takut, akhirnya kita melakukan hal tersebut, menaati hal tersebut. Karena dasar dari ketakutan yang akan disebabkan jika kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Karena kita takut, akhirnya kita melakukannya. Contoh, tata tertib saat berkendara, memakai helm. Nah, kita berkendara memakai helm itu karena untuk keselamatan atau takut polisi? Kebanyakan itu karena takut polisi. Kalau tidak ada polisi mungkin tidak pakai helm, nggak apa-apa gitu. Itu kan kebanyakan mindsetnya itu bukan karena untuk keselamatan, tapi karena takut polisi. Nah, itu berarti
motivasi yang ada di dalam diri kita itu bukan dari keinginan kita sendiri, tapi karena rasa takut. Nah, rasa takut itu berarti dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang kedua, contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, contohnya misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya apa? Apabila saya misalnya bekerja dengan sungguh-sungguh, ya mungkin Pak Warif ingin dipuji oleh Bu Eni, kan mungkin saja itu. Kalau rajin kan nanti Bu Eni menyanjung, Pak Warif senang gitu kan. Itu salah satu contohnya, itu berarti kan ingin, motivasinya itu bukan kita bekerja dengan sungguh-sungguhnya, tetapi harapan sesuatunya itu. Nah, itu juga termasuk dalam kategori motivasi eksternal dari luar, karena itu juga karena kita hanya mengharapkan imbalannya, mengharapkan sesuatu dari orang lain. Tapi yakin ini sering dialami atau tidak? Sering. Apalagi kalau hubungannya dengan atasan, pasti ya sering melakukan nomor kedua. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan atau keinginan kita. Nah, ini yang diharapkan itu kita mempunyai nomor 3 ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti ini kan kita ingin menjadi apa, jadi kita harus melakukan apa. Ya, misal kita ingin menjadi guru yang baik, otomatis kita harus melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Nah, itu berarti dorongannya itu adalah keinginan kita sendiri untuk menjadi apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Nah, ini adalah motivasi internal, di mana yang diharapkan untuk tujuan disiplin positif. Nah, dari sini kita akan mendisiplinkan diri sendiri. Berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. Ini kalau misalnya tadi karena ada alasan atasan, nah ketika atasannya tidak ada, berarti kita tidak menjalankan nomor 2 itu. Nah, berarti itu masih punya dampak negatif. Dilanjutkan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini mungkin kebanyakan dari kita sudah berusaha untuk menerapkan disiplin, kedisiplinan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau peserta didik. Apa yang membuat gagal? Yaitu ada 2, hukuman dan penghargaan. Saya yakin di sini kita sebagai guru pasti melakukan yang namanya hukuman terhadap siswa dan juga memberikan penghargaan terhadap siswa. Tetapi ternyata setelah diteliti, kedua hal ini memiliki dampak negatif bagi psikis peserta didik. Yang pertama, hukuman. Hukuman yang kita berikan tentunya akan melukai perasaan peserta didik. Nah, itu menyakitkan. Murid akan merasa tertekan atau takut, tidak nyaman, merasa terpaksa. Nah, dan ini juga akan memunculkan sifat murid untuk menyembunyikan kesalahan jika mereka bersalah. Jadi mereka tidak akan berani mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan, akan menyembunyikan kesalahan itu. Ini dampak dari hukuman. Tentunya pasti kita mengalami kalau ada siswa yang bersalah, kita cari, kita tanyakan, tidak ada yang ngaku, tidak ada yang mengaku. Siapa yang menjatuhkan pot?
pasti tidak ada yang ngaku. Nanti setelah dicari baru ada yang ngaku karena ada saksi. Itu sering sekali terjadi kejadian seperti itu. Itu ternyata dampak dari hukuman yang kita berikan, sehingga membentuk mental peserta didik, yaitu untuk menyembunyikan kesalahannya. Yang selanjutnya, dengan adanya hukuman akan menjadikan siswa itu minder atau merasa rendah diri, karena dengan hukuman tentunya ada perlakuan yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu, ternyata kita melaksanakan hukuman itu banyak dampak negatifnya. Mungkin memang itu disiplin, siswa akan lebih disiplin, tetapi ternyata kita melukai perasaannya, dan itu Bapak Ibu akan dikenang oleh murid sepanjang hayat, ya, tidak akan terobati. Yang selanjutnya ada penghargaan. Mungkin kita berpikir kalau kita memberikan penghargaan itu tidak ada dampak negatifnya, tapi ternyata ada dampak negatif dari penghargaan yang kita berikan kepada siswa. Contohnya yaitu tidak efektif. Misalnya Bu ini memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapat nilai 100 pada setiap kali ulangan. Sekarang seminggu ulangan 5 kali, misalnya 3 kali, menyediakan hadiah yang banyak berarti. Itu kurang efektif ternyata, bagi kitanya juga tidak efektif. Terus akan merusak hubungan antar siswa. Mengapa? Jika penghargaan ini tidak diberikan secara hanya langsung diberikan tanpa ada kita mengarahkan kepada teman yang lainnya, maka akan terjadi hubungan iri, dan selanjutnya akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Itu yang akan hadir oleh penghargaan yang kita berikan. Jadi Bapak Ibu, kalau memberikan penghargaan, jangan lupa memberikan motivasi dan mengarahkan siswanya. Ini sangat penting, karena nanti akan muncul sifat iri dari teman yang lainnya. Apalagi misalnya di dalam satu kelas ada satu siswa yang kecerdasannya di atas rata-rata, otomatis kan dapat penghargaan hanya itu saja. Yang lainnya ya iya, nanti akhirnya ada perpecahan di kelas. Nah ini adalah contoh konsep disiplin tetapi gagal. Gagalnya itu karena memberikan dampak negatif. Selanjutnya di sini sebenarnya kan untuk di kurikulum Merdeka sudah tidak menerapkan ranking. Tidak menerapkan ranking. Mengapa? Ya itu karena tadi akan ada kecemburuan ranking 1 dan ranking terakhir. Itu kan menunjukkan bahwa ini anak pintar, ini anak bodoh. Nanti siswa itu langsung dapat menunjuk, nah siapa bodoh gitu. Nah itu akan membawa dampak negatif bagi psikologis anak. Nah, selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Nah, karena merasa selalu menjadi siswa yang kurang mampu, bodoh, akan minder. Jadi dia tidak bisa, saya mau udah nggak bisa, udah saya keluar sekolah aja. Banyak nanti siswa yang seperti itu. Jadi merasa dirinya tidak mampu karena selalu tertinggal, kadang tidak pernah mendapat penghargaan apapun, akhirnya putus asa. Nah ini hal-hal yang dikategorikan disiplin tetapi gagal, ya tidak efektif. Dilanjutkan. Nah, untuk melakukan disiplin yang sukses, yang baik, itu kita mengganti sebuah hukuman
itu menjadi konsekuensi. Menjadi konsekuensi dan restitusi. Antara konsekuensi dan restitusi itu masih sama atau berbeda? Ada perbedaannya, mungkin Mas Ega bisa sedikit mengulas apa sih perbedaan konsekuensi, apa sih restitusi itu? Monggo Mas Ega. Terima kasih buat Mas Arwa yang berikan kesempatannya. Kalau di sini tentang konsekuensi dan restitusi ya. Dari sepengetahuan saya tentang konsekuensi yaitu tentang keyakinan-keyakinan kelas yang bisa, contoh misalkan kita membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas kita yang sudah disepakati itu kita harus konsekuen dengan apa yang telah dibuat di kelas. Nah, contohnya misalkan dalam pembuatan keyakinan kelas, ketika anak rame itu harus membaca doa, atau misalkan yang terlambat itu misalkan suruh membaca doa, itu adalah salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, untuk restitusi sendiri ini adalah tentang bagaimana kita mengontrol atau yang kontrol tentang kita ya, kesalahan dari tersebut kita harus diperbaiki, harus seperti apa. Nah, itu buatan dan restitusi yang saya bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Ega, tentunya sudah dijelaskan. Nanti hubungannya yaitu dengan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita buat tentunya harus, karena itu merupakan suatu kesepakatan kelas yang disusun oleh siswa satu kelas, maka tentunya harus dilaksanakan karena itu sesuai dengan keinginan dari siswa. Nah, berarti apa yang sudah disepakati harus dilaksanakan. Tentunya kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensinya, apa yang harus mereka pertanggungjawabkan. Sedangkan untuk restitusi tadi sudah dijelaskan juga. Nah, nanti kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk bertanggung jawabnya seperti apa jika siswa itu melakukan suatu kesalahan. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Mas. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan kita yang menghukum mereka, tetapi mereka sendiri menentukan tindakannya sebagai tadi konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan. Itu pengertian dari restitusi. Nanti ini akan dibahas pada poin yang terakhir. Kita lanjutkan dulu. Di sini konsep restitusi tadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Ya, jadi bukan sebuah hukuman, tapi adalah pembelajaran dari apa yang murid lakukan tersebut, agar nanti kedepannya itu lebih baik dan tidak muncul rasa minder atau rasa tertekan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi jelas, kalau hukuman pasti akan memberikan rasa sakit kepada siswa, kepada murid. Kalau ini kita gunakan bahasa yang santun, yang sopan, agar tetap hubungan terjalin baik, siswa mentalnya juga tetap terjaga. Nah, restitusi juga tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Kita hanya menawarkan kepada siswa apa yang menjadi konsekuensi mereka jika melakukan sebuah kesalahan dan apa yang harus
mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Jadi kita tidak menunjukkan kamu itu harus seperti ini, kamu itu seperti ini, tidak. Tetapi biarkan siswa untuk belajar sendiri, menentukan sendiri apa yang akan mereka ambil. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh hukuman: guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Nah, itu misalnya ada siswa tidak mengerjakan PR, Mas Puji langsung, kamu langsung keluar kelas, hormat bendera. Nah, itu adalah sebuah hukuman, sudah jelas. Otomatis kan akan berdampak pada psikis anak, akan melukai perasaannya, itu sudah jelas. Karena misalnya sendiri di depan kelas ditonton oleh teman-teman yang lainnya, nah pasti akan menimbulkan perasaan yang jengkel kepada siapa? Kepada gurunya. Dan akan ingat, saya dulu dihukum hormat bendera oleh Pak Puji. Itu akan menjadi sebuah penyakit hati nantinya. Yang selanjutnya contohnya untuk konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, ini misalnya yang tetap memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, di sini misalnya PR, jadi silakan kerjakan PR-nya lebih dahulu, nanti baru mengikuti pembelajaran. Di sini gurunya tentu masih bersikap tegas dan siswa akan menghormati peraturannya tersebut, mengikuti. Nah, sekarang yang restitusi. Restitusi yaitu tadi di awal kita itu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi misalnya ayo anak-anak silakan kalian tuliskan apa yang ingin menjadi keyakinan di kelas kita. Ya, misalnya seorang anak nulis berangkat lebih awal bagi petugas piket. Nah, nanti itu menjadi sebuah keyakinan, berarti disiplin. Nah, dari sini berarti nanti kalau tidak mengerjakan piket, silahkan pikirkan konsekuensinya apa. Jadi nanti siswa harus memikirkan sendiri apa kalau konsekuensi dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka langgar. Di sini contohnya, pertama itu misalnya tadi tidak mengerjakan PR, guru menanyakan, kita sudah membuat keyakinan kelas, yaitu ya ini Bu Guru, kita harus mengerjakan PR. Nah, nanti Mas, tapi ternyata siswa tidak mengerjakan PR, ya kita tanyakan bagaimana konsekuensinya karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, siswa langsung berpikir bagaimana. Kita tidak menjatuhkan hukuman kamu harus ini, kamu harus ini, tidak seperti pada hukuman. Tapi silakan siswa ingin bertanggung jawabnya seperti apa. Yang misalnya, ya Bu Guru, saya mau mengerjakan PR dulu. Nanti kita berikan waktu, silakan mengerjakan PR dulu. Atau misalnya misalnya siswa lebih pandai di matematika, nanti saya akan membantu teman-teman mengerjakan soal matematika, boleh, silakan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan tanggung jawabnya atas kesalahan yang mereka perbuat, karena sudah ada keyakinan kelas yang kita susun sebelumnya. Jadi kita di awal pembelajaran itu membuat suatu keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa, nanti kita pajang. Jadi kita hanya mengingatkan saja, oh kamu tadi kan melanggar keyakinan kelas yang mana, yang ini, jadi terus kamu harus seperti apa. Nanti itu insya Allah akan membuat siswa lebih nyaman. Ya, dilanjutkan. Di sini
coba kita pikirkan, coba kita lihat ke depan. Coba silahkan dikelompokkan mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Coba dipikirkan dulu dalam waktu ya 3 menit. Coba dibaca dulu mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Silakan dipahami dulu. Tadi kita sudah belajar hukuman. Hukuman itu searah dari guru kepada siswa. Konsekuensi itu sudah 2 arah, siswa dengan murid, hasil kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Sudah terjawab semua? Oke, kita coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya berarti karena dia terlambat sekolah, terus dia menulis. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Kalau oke, yang konsekuensi mungkin ada berpendapat konsekuensi nggak apa-apa. Di sini kita hanya oke, Naskah konsekuensi. Yang lainnya hukuman masih enggak? Hukuman. Karena biasanya untuk terlambat itu kan kalau misalkan hukuman itu biasanya pelanggaran tata tertib yang sudah dibuat di sekolah. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya hanya di keyakinan kelas saja, misalkan, atau di kelompok-kelompok tertentu saja. oke, berarti di sini ada 2 jawaban, ada yang mengkelompokkan ke konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Nah sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mas Buzi? Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Mbak Yuli? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, ini 1 kata berarti untuk nomor 2 hukuman. Sekarang nomor 3. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Oke. Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yakin bukan hukuman? Oke, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba yang selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yakin? Mereka hukuman atau konsekuensi ini? Tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Tadi di atas ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu tadi hukuman katanya. Nah sekarang di bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini berubah jadi konsekuensi atau tentang hukuman? Coba di next kita koreksi jawabannya. Pak Basar next. Coba lihat yang pertama masuk ke hukuman karena itu jelas menghukum. Menulis itu kan memberatkan siswa, memberikan beban kepada siswa. Hukuman yang pertama. Yang kedua jelas hukuman, ya push up juga jelas masuk ke hukuman. Nah ini untuk melatih bertanggung jawab itu sudah jelas masuk ke konsekuensi. Menggantikan berarti kan dirinya bertanggung jawab.
karena melakukan sebuah kesalahan. Yang ketiga juga membersihkan, itu kan sebuah tanggung jawab juga, berarti konsekuensi. Nah, mengapa yang terakhir di sini berbeda dengan yang atas? Yang atas hukuman lari mengelipi lapangan basket 2 kali, kok hukuman? Kok yang bawah konsekuensi? Khusus lah. Kalau itu kan sekolahan gitu, peraturan sekolah. Hari itu khusus Khusus lah. Mas Ega, bagaimana Mas Ega? Karena di yang terakhir itu kan kenapa masuknya konsekuensi? Karena konsekuensi itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di dalam keyakinan kelas. Karena apa? Pelajaran PJOK itu kan termasuknya di kegiatan yang di dalam kelas. Nah, di dalam kelas itu biasanya kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah memiliki keyakinan kelas yang disepakati. Maka untuk yang kasus terakhir itu masuknya ke konsekuensi karena sudah pas, itu sudah masuk ke dalam lebih spesifik lagi, yaitu kegiatan yang ada di kelas. Oke, luar biasa ya ini, karena ini masih satu apa ya, juga sebuah tanggung jawab ini karena terlambat 10 menit. Dalam pelajaran PJOK tentunya selalu ada pemanasan kan, selalu ada pemanasan. Ini kan baru datang, otomatis belum pemanasan. Nah, dia mungkin menawarkan diri, saya akan berlari lapangan basket 2 kali sebagai pemanasan. Jadi ini masih satu tanggung jawab dari siswa, bukan menghukum ya. Betul, konsekuensi. Ya, dilanjutkan. Kita masuk ke yang berikutnya, lanjut Mas. Ke keyakinan kelas. Nah, di sini tadi sudah kita singgung keyakinan kelas ya kan Mas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Di sini saya menggunakan stick note untuk mengumpulkan pendapat dari siswa-siswa. Jadi saya bagikan siswa stick note, nanti mereka menuliskan keinginan dan harapan mereka agar kelas berjalan dengan baik. Nah, hasil itu nanti kita bahas bersama dengan siswa dan hasilnya dijadikan sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas yang dipegang teguh oleh semua siswa. Jadi ketika nanti siswa melanggar keyakinan kelas, tinggal kita tanyakan saja apa yang mereka lakukan, apa konsekuensinya. Ya, lanjutkan Mas. Nah, keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama. Tadi karena dari aspirasi bersama, kita tadi sudah buat kesepakatan secara bersama-sama, otomatis akan dijadikan sebuah keyakinan bagi semua siswa dan akan menjadi nilai-nilai kebaikan di dalam kelas. Ya, lanjutkan Mas. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu sudah jelas tadi, misalnya siswa wajib menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal, itu kan peraturan. Nah, kalau peraturan ini dijadikan sebuah keyakinan, maka bukan seperti itu kata-katanya, tetapi apa? Menjadi satu kata yang sangat umum dan mungkin bisa banyak penafsiran. Apa Mbak Yul? Kalau misalnya siswa wajib menggunakan seragam sesuai jadwal, mungkin kata kuncinya untuk keyakinan kelas yaitu disiplin. Kita harus disiplin. Disiplin itu salah satunya menggunakan kita tentu menggunakan seragam sesuai jadwalnya, itu termasuk ke disiplin. Nah, jadi yang namanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu sudah jelas arahnya kemana.
Nah, kalau ini masih banyak mencakup beberapa hal. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya seperti tadi, disiplin, bekerja keras, atau bergotong royong. Nah, bergotong royong berarti misalnya peraturan kelas apa yang masuk ke keyakinan bergotong royong, misalnya apa? Bergotong royong, misalnya siswa menuliskan bergotong royong, berarti sebenarnya kita akan melaksanakan peraturan yang mana dari keyakinan bergotong royong? Contohnya dalam peraturan kelas yang sudah atau peraturan sekolah. Gotong royong. Contoh dalam peraturan di sekolah. Kelas boleh, sekolah boleh, sama aja. Silakan. Contohnya yang misalnya siswa menuliskan keyakinannya ingin bergotong royong. Ya contohnya apa? Dibuat dalam kalau peraturan itu apa misalnya? Misalnya peraturannya selalu kalau membuang sampah pada tempatnya itu masuknya ke mana kira-kira? Yang menjaga kebersihan itu bisa masuk ke menjaga kebersihan. Kalau bergotong royong gimana? Contohnya, Mas Puji, jangan malu. Nah, ya misalnya seperti itu maksudnya. Jadi nanti kita mengarahkan. Ini misalnya ada siswa ingin selalu bersama-sama menjaga lingkungan sekolah. Nah, berarti itu kita arahkan. Nah, berarti keyakinan yang kita yakini yaitu bergotong royong. Salah satunya itu disebutkan barusan. Nah, jadi kalau untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak atau universal. Jadi keyakinan kelas tidak terlalu banyak tetapi mengikat banyak hal. Kita lanjutkan, Mas. Ini salah satu langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas, tapi tidak didoktrin seperti ini leluasa, tergantung kita ingin membuatnya seperti apa. Di sini misalnya siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Tadi kalau saya menggunakan stick note yang ditempel ke papan tulis. Terus guru dan siswa membahas apa yang mereka tulis masuk atau tidak dengan keyakinan kelas. Misalnya ada siswa yang menuliskan saya ingin pulang jam 9. Apakah itu diyakini oleh kita? Ya tentunya tidak. Makanya setiap keinginan siswa tidak selalu dikabulkan. Ya, kita harus memilihnya. Makanya itu harus perlu pembahasan bersama siswa. Mengapa ini boleh, mengapa yang ini tidak boleh, seperti itu. Kemudian, nah nanti akan ada keyakinan yang dianggap selaras dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah nanti tinggal menjadi kalimat positif. Nanti ada contoh-contohnya. Silakan Mas dilanjutkan dulu. Nah di sini ada contoh sedikit. Lanjutkan lagi. Nah di sini contohnya. Misalnya kita mengambil keyakinan dengan kata hormat. Nah berarti nanti hormat itu apa? Kita jelaskan kepada anak-anak. Misalnya di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin nanti ada siswa menemukan uang jatuh, nanti kita lihat itu sudah akan mengikuti aturan yang sudah kita keyakinan kelas yang sudah kita buat atau tidak. Biasanya kan ada yang menemukan uang langsung dimasukkan sakunya sendiri. Pengalaman Mas Puji. Nah itu berarti nanti kita tinggal. Biasanya kan ada siswa yang melapor, Pak Guru itu tadi si A nemu uang tapi dipakai jajan gitu. Nah tinggal kita panggil anaknya, bicarakan baik-baik, kita sebutkan
bahwa kita punya keyakinan kelas apa saja. Nanti siswa menyebutkan hormat, nah ini tadi. Nah, mengapa kamu tadi tidak mengembalikannya? Nanti biarkan siswa beralasan. Kita harus mendengarkan alasan siswanya terlebih dahulu. Jangan lantas langsung menyalahkan sepihak. Misalnya, saya tidak makan, saya lapar. Nah, berarti itu bukan sebuah pelanggaran yang berat. Itu hanya untuk bertahan hidup. Jadi nanti apa yang konsekuensinya tidak disamakan dengan yang memang sengaja uangnya banyak tapi nemu uang buat jajan lagi. Beda konsekuensinya tentunya. Ya, tentunya kita harus memperhatikan hal-hal sedetail itu. Jadi semua apa yang diutarakan siswa harus kita dengarkan dulu untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Ya, dilanjutkan, Mas. Nah, di sini contohnya tadi, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi kita yang tuliskan itu keyakinannya, yang kita tekankan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi sifatnya itu abstrak, bisa masuk kemana saja. Tetapi kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ini tanggung jawab itu apa saja, menghormati orang lain apa saja. Nanti kan dari keyakinan yang dibuat siswa banyak sekali, kita kelompokkan ini masuknya kemana, ini masuknya kemana. Nah, seperti itu. Dilanjutkan, Mas. Di sini sedikit dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Jika siswa sudah mulai bergerombol, jangan lupa kita harus mengingatkan untuk antri. Itu salah satu budaya positif. Bisa dilanjutkan, Mas? Itu hanya sedikit saja gambaran. Nah, materinya masih berlanjut pada posisi kontrol. Di sini ada 5 macam posisi kontrol, yaitu bisa disimak videonya terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Oke teman-teman, itu barusan adalah posisi guru sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Tentunya ini kayaknya sebagian besar guru masih pada posisi penghukum. Padahal itu adalah posisi yang harusnya dihindari. Di sini ada yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Kira-kira kalau pembuat rasa bersalah, kalimat yang muncul seperti apa? Kalau penghukuman kan jelas tadi dihukum langsung. Kalau pembuat rasa bersalah, kira-kira gurunya berbicara seperti apa? Ya intinya misalnya, Mas Puji, kamu terlambat lagi. Apa kamu nggak kasihan sama Bu Guru? Nanti Bu Guru ditegur oleh kepala sekolah, Bu Guru tidak bisa mendidik kamu dengan baik. Bagaimana, apa kamu tidak kasihan kepada Bu Guru? Misalnya seperti itu. Jadi membuat nanti siswanya itu merasa, oh iya saya salah, kasihan guru saya. Nah itu ada guru yang seperti itu. Berarti itu sudah menerapkan kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Terus teman, kalau sebagai teman itu seperti kepada teman biasa, ngobrolnya santai. Kamu lagi terlambat lagi, udah biasa terlambat terus. Biasa ngobrol biasa. Itu kan tidak membuat rasa nyaman, tetapi kan nanti efeknya itu juga hanya nyaman kepada guru tersebut. Jadi nyamannya kepada guru tersebut saja si siswa, ke guru yang lain jadi tidak mempunyai rasa simpati. Itu kekurangan dari kontrol sebagai teman. Kalau pemantau, ya kita mengingatkan dengan baik, masih mengingatkan, tapi masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran. Misalnya kalau untuk sebagai manajer, nah ini hal yang sangat diharapkan seperti tadi, memberi konsekuensi dan restitusi. Itu sebagai manajer. Nah, ya dilanjutkan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Nah sekarang coba perhatikan contoh berikut. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Coba Bu Tuti silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, yang dilakukan Agus itu karena meminta secara paksa, itu merupakan kebiasaan yang tidak baik. Ya, seharusnya kan memintanya dengan baik-baik jika ingin bekal makan siang. Nah, di sini pertanyaannya, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan? Oh iya, apa yang akan Anda lakukan menemui siswa yang seperti itu ya? Mungkin yang akan saya lakukan,
bertanya dulu kepada Nak Agusnya mengapa melakukan hal tersebut, kemudian berusaha untuk menasehatinya dan selanjutnya supaya dia menyesal dan konsekuensinya apa kira-kira jika dia terus melakukan hal seperti itu. Kemudian kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Itu mungkin karena sudah kebiasaan gitu, merasa dia itu mungkin sebagai penguasa kelas itu mungkin, sehingga dia bisa semena-mena kepada teman-temannya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Next Pak Praska, di sini ada beberapa alternatif jawaban. Ya, yang jelas tadi betul harus mencari tahu dulu alasannya itu kenapa. Mungkin ada jawaban yang pertama, karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Berarti itu kebutuhannya tentang bertahan hidup. Ya, jadi tadi nanti kita punya tindakan tersendiri. Karena memang dia lapar, otomatis karena sebagai manusia sudah punya kebutuhan yaitu bertahan hidup. Lapar otomatis mencari makan. Yang kedua, senang temannya memperhatikan dia, berarti mencari perhatian. Nah, contoh Mas Puji suka jahil, berarti sedang mencari perhatian. Itu karena bentuk kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya mungkin karena merasa hebat tadi seperti yang Ibu Tuti jelaskan, merasa hebat dan teman-temannya takut. Nah, itu berarti dia mempunyai kebutuhan yaitu sebagai penguasa. Nah, tentunya harus kita luruskan. Apabila Agus menjawab karena besar dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, nah itu berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin merasakan yang lain, tidak hanya itu saja. Yang terakhir mungkin ada jawaban iseng. Hanya iseng saja biar melihat temannya kesal. Nah itu kesenangan. Jadi Mas Puji itu kalau iseng itu kesenangan apa rasa cinta ya? Masih tanda tanya sama sekarang. Oke, lanjut Mas ke yang terakhir aja, segitiga restitusi. Yuk lanjut ke contoh penerapan segitiga restitusi. Sekilas saja.
penerapan segitiga restitusi. Nah, itu juga menjadi tanda akhir dari kegiatan desiminasi kita pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan, keluputan pada saat menyampaikan materi. Saya sebagai materi yang masih banyak belajar, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga semua ini mendapatkan suatu perubahan ke depannya dan jadi motivasi bagi Bapak Ibu guru untuk dapat menjadi bagian dari program guru penggerak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.